Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Apakah yang kamu cari? Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 35-42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya, Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya, Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Apakah yang kamu cari? Injil hari ini, Yohanes bab 1 ayat 35-42. Mungkin benak kedua murid Yohanes masih penuh tanda tanya. Siapakah Yesus yang sedemikian besar yang dirujuk oleh guru mereka itu? Satu saat Yesus menoleh dan menyapa, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan ini sederhana, wajar, tapi penuh perhatian. Boleh jadi mereka agak bingung tiba-tiba disapa demikian oleh orang yang sedemikian ditinggikan oleh guru mereka sendiri tadi. Jawab mereka lugu, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Mereka tidak mengharapkan langsung diterima. Hanya sekedar mengungkapkan rasa ingin tahu. Tapi Yesus menanggapi. Ia mengajak mereka melihat sendiri. Mereka dibiarkan menemukan yang mereka cari. Pertanyaan, "Apa yang kamu cari?" merupakan sapaan Yesus dan mengajak berbicara tentunya. Sang Sabda tidak menganggap sepi orang yang datang kepadanya. Inti kehidupan batin boleh jadi dapat dirumuskan dalam satu kata, yakni, mencari, yang abadi tetapi yang ada di tengah-tengah kemanusiaan. Namun sering kita juga belum amat tahu apa sebetulnya yang kita maui. Dia akan membantu kita menemukan dirinya. Bisa jadi bahwa kita akan mendapat ajakan melihat sendiri dan menemukan yang tak terduga-duga. Seperti kedua murid tadi juga sedang menemukannya tanpa mereka sadari. Dalam Injil hari ini, sosok Yesus ditampilkan dengan 3 gelar, yakni Anak Domba Allah, Guru, dan kemudian Mesias. Sebutan pertama adalah Anak Domba Allah, mengingatkan pada anak domba yang dikurbankan orang Israel pada malam sebelum meninggalkan negeri Mesir. Keluaran bab 12 yang kemudian diperingati tiap tahun pada malam Paskah orang Yahudi. Kemudian di kalangan para pengikut Yesus yang pertama berkembang kesadaran bahwa Dia itu juga kurban yang diterima baik oleh Allah dalam bait-Nya. Selain itu, kehidupan Yesus juga dipandang sebagai sosok hamba Allah sebagaimana terungkap dalam Yesaya bab 53 ayat 7. Hamba ini seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Sebutan yang kedua secara spontan diucapkan oleh kedua murid Yohanes Pembaptis, yakni Rabi atau Guru, panggilan bagi ulama yang amat dihargai.
Lebih dari itu, Yesus dapat memperkenalkan siapa Allah itu dengan cara yang baru. Ia akan mengajar agar orang berani memanggilnya sebagai Bapa. Dan orang akan menemukan diri sebagai yang diperhatikan, yang dilindungi. Sebutan ketiga adalah Mesias. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, Mesias, yang terurapi, ialah tokoh yang kedatangannya telah lama dinanti-nantikan. Dialah yang diharapkan akan memimpin umat agar mendapatkan kembali kejayaan mereka. Mereka mendambakan pemimpin yang datang dengan wibawa Allah sendiri. Setelah sehari penuh berada di tempat Yesus tinggal, kedua orang itu mulai mengerti bahwa Dia itulah tokoh yang diharap-harapkan banyak orang. Mereka telah menemukannya. Harapan mereka akan perbaikan serta masa depan menjadi besar dan menyala-nyala. Maka dari itu, marilah kita juga bertanya diri apakah kita pernah atau selalu mempunyai keinginan untuk tahu tentang Yesus, Juru Selamat kita walaupun kita sudah menjadi orang Kristen. Seperti apakah Yesus itu menurut pengenalan dan yang kita imani sampai sekarang. Marilah berdoa, ya Tuhan Yesus, Mesias Juru Selamatku. Ampunilah segala keterbatasanku dalam mengenal dirimu, sehingga imanku terasa dangkal dan mudah jatuh dalam penyangkalan akan keilahianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.